Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bekerja di RSU, ya, Rumah Sakit Umum yang juga menangani pasien curiga COVID-19. Dalam perjalanannya saya melihat teman-teman tim medis saya sepertinya perlu diberikan support ruhiyah. Sekiranya Ustadz bisa memberikan sedikit doa dan semangat bagi kami agar kami tenang dan tidak takut berlebihan terhadap wabah ini. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya coba berusaha memberikannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiknya baik buat saya dalam mengucapkan dan juga teman-teman dalam memahami dan menerimanya. Yang pertama, yakinlah teman-teman sekalian, ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la yusiban illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah takdirkan kepada kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Andai saja kalau ada penyakit menular begini, kemudian semua orang Allah buat kena, maka tidak akan ada orang yang bisa mengurus satu sama yang lainnya. Tapi rahmat Allah luas. Allah menimpakan kepada siapa yang dia inginkan, dan Allah juga menyelamatkan dari siapa yang dia inginkan. Dan kalau saya sangat yakin, berdiri di garda-garda depan sebagai tim medis, mengobati orang dengan niat tulus, saya sangat yakin Allah SWT akan menjaga Anda. Tapi kan Ustadz, ada juga orang yang meninggal dunia. Ya, itu ajal. Itu ajalnya. Selama ajal Anda belum datang, tidak akan meninggal dunia. Mustahil. Gak mungkin meninggal dunia. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajalnya sudah datang, mereka tidak akan diterlambatkan sesaat, tidak akan juga dimajukan sesaat. Jadi saya sudah ceritakan semalam kisah Abdullah, seorang hamba saleh, bagaimana dia diberitakan tentang anaknya yang mati dibunuh orang. Tetap tenang, dia dengan santainya makan sehingga membawa informasi kaget, lalu mengatakan bagaimana Anda bisa tenang seperti ini? Sementara sangat jelas kalau anak Anda dibunuh orang. Maka dia mengatakan kalimat, dan ini akidah seorang mukmin. Ya. Dia mengatakan, ketahuilah anak saya mati bukan karena tusukan orang itu. Karena kalau dasarnya ajalnya belum datang, biar ditusuk oleh 10 orang, 1000 orang tidak akan mati. Tapi kalau ajalnya sudah datang, dia akan meninggal walaupun cuma 1 orang yang menusuknya. Kemudian makanan ini Allah SWT perintahkan saya untuk memakannya dan bukan membuangnya. Kalau saya ikuti saran Anda tadi dengan kaget melempar piring ini, dan akhirnya saya urus anak saya, kemudian saya ketakutan, saya membalas dengan membabi buta, maka saya berdosa karena membuang makanan mubadzir. Saya juga membabi buta, membalas keburukan dengan keburukan, juga itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Tidak boleh anak saya dibunuh, saya juga membunuh orang itu dengan cara saya sendiri. Maka secara hukum dia berdosa karena membunuh, kita pun berdosa karena membunuh. Ya, walaupun anak kita terhitung selamat karena misalnya dia terlalu terzalimi, dia selamat, mati syahid kan gitu. Maka saran saya teman-teman sekalian yang sedang aktif di rumah sakit, Anda tinggal itu instruksi. Kemudian Anda jalankan beberapa kiat yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bacalah doa keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, siapa yang kalau mau keluar rumah, baca dengan nama Allah. Aku berserah diri kepadanya, tidak ada dan kekuatan kecuali miliknya. Ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab mengatakan, kamu telah diberikan, kamu telah mendapat petunjuk. Ya, kamu telah tercukupi, ya. Kamu sudah terjaga. Jadi memang jelas sabda Nabi SAW. Maka setiap syaitan yang ketemu dengan dia mengatakan, bagaimana kita bisa menggoda orang ini sementara dia telah diberikan petunjuk, dia telah dicukupi, dan juga dia telah dilindungi. Dilindungi sini dari segala macam hal, bukan cuma COVID-19, apa saja yang membahayakan Anda, kalau Anda baca ini aman. Yang kedua, Anda baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Dengan membaca doa ini, aku berlindung dengan nama Allah yang sempurna dari seluruh keburukan yang diciptakan. Juga dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada yang bisa membahayakannya baik di langit maupun di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, maka dia tidak akan ada yang membahayakannya. Anda baca doa, ya. Doa-doa, zikir pagi kalau mau keluar rumah, zikir pedang kalau pulang dari rumah. Banyak. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan.
ya, dan juga kesehatan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, gitu kan. Allah mahfadni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku dari depanku, wa min khalfi dari belakangku, wa an yamin dari kananku, wa an shimal dari kiriku, wa min fawqi dari atasku, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dan juga aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa masalah dari bawah kakiku, kan begitu. Jadi Anda lakukan ini, baca zikir-zikir ini ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Anda berdoa setelah zikir, yang kedua Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentunya Anda coba ya bertawassul dengan amal saleh, minta supaya juga didoakan oleh orang tua, minta supaya didoakan oleh pasien itu, dan seterusnya lah ya. Itu insya Allah sudah cukup untuk bisa mewakili semua itu insya Allah. Yakinlah saudaraku, Allah Subhanahu wa taala itu maha baik ya, maha penyayang, dan tentu akan menjaga Anda sebagaimana juga Anda ingin menolong orang lain.